Salam Sukatani. Pemirsa, Indonesia bukan saja memiliki keragaman suku, bangsa, dan budaya. Begitu pula dalam hal mengkonsumsi makanan. Tidak hanya mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya, tetapi juga ada yang mengkonsumsi jagung, sagu, atau umbi-umbian lainnya. Keragaman makanan inilah yang sedang digelorakan kembali agar bangsa Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap beras. Bersama saya Indah Kirana dalam program Sukatani Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kali ini akan membahas mengenai keragaman makanan yang sedang digelorakan kembali di Indonesia. Pemirsa, nasi kini menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia. Makanan padat apapun pengganti nasi yang dikonsumsi seolah belum mampu menggantikan peran nasi tersebut. Sehingga ada pemeo yang mengatakan, belum terasa makan bila belum makan nasi. Benarkah demikian? Makan merupakan kebutuhan utama setiap manusia hidup. Seseorang dapat melanjutkan aktivitas kehidupannya secara normal bila ia mengkonsumsi makanan yang cukup, baik kalori maupun kandungan gizinya yang sangat dibutuhkan tubuh. Tetapi jenis makanan apa yang dimakan itu soal lain, karena dari berbagai macam suku bangsa di dunia, berbeda pula jenis makanan pokoknya. Ada yang mengkonsumsi nasi, ada yang makan kentang, tidak sedikit yang makan makanan berbahan dasar gandum atau jenis biji-bijian atau umbi-umbian lainnya. Bila kita berbicara makan, maka di Indonesia umumnya masyarakat mengkonsumsi nasi yang berbahan dasar padi atau beras. Walaupun ada pula yang mengkonsumsi jagung, sagu, atau makanan berbahan dasar ketela. Tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia sebesar 139 kg per tahun. Sementara untuk konsumsi kelompok padi-padian seperti beras, jagung, dan terigu, tiap rumah tangga sebesar 316 per gram per kapita per hari. Jumlah itu masih terlalu besar. Padahal menurut standar pola pangan harapan atau PPH, seharusnya cukup 275 gram saja per hari. Sementara itu, konsumsi umbi-umbian hanya 40 gram per kapita per hari, jauh dari jumlah ideal 100 gram per kapita per hari. Pola konsumsi pangan kita masih lebih banyak pada konsumsi karbohidrat, dan dari karbohidrat itu sebagian besar sumber pangannya dari beras ya. Konsumsi beras kita sangat tinggi di ASEAN misalnya, dibandingkan negara-negara ASEAN atau negara Asia pada umumnya, itu masih 139,15 kg per kapita per tahun. Dampak negatifnya karena kita berhubungan dengan indeks glikemik. Jadi indeks glikemik ini suatu ukuran di mana kalau kita makan makanan dia meningkatkan gula darah. Ini beras sangat kecenderungan untuk itu. Jadi kalau berlebihan ya tentu saja kita kelebihan energi, kelebihan berat badan sehingga menjadi obesitas. Maka kalau terjadi obesitas, penyakit-penyakit regenerasi seperti jantung, diabetes akan timbul. Tingginya konsumsi nasi di Indonesia sebenarnya hanya soal kebiasaan atau mindset masyarakat. Umumnya masyarakat merasa belum makan bila belum menyantap nasi. Tidak mudah mengubah kebiasaan masyarakat untuk mengurangi makan nasi, karena selera dan kebiasaan makan sangat terkait dengan pola pikir yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat. Makanan atau makan itu terkait dengan mindset, terkait dengan pola pikir. Pada saat ini masyarakat kita banyak yang belum makan sayur karena memang tidak terbiasa makan sayur atau tidak makan ikan dan sebagainya, tidak minum susu. Pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia pada saat ini umumnya masih timpang, belum beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH pada tahun 2011 baru mencapai 77,3 dari skor ideal 100. Skor tersebut muncul karena masyarakat terlalu banyak mengkonsumsi beras. Sementara konsumsi karbohidrat dari sumber pangan umbi-umbian relatif kecil dan cenderung menurun. Padahal konsumsi terigu meningkat terus. Selain itu, konsumsi pangan sumber protein, vitamin, dan mineral juga masih relatif rendah.
Konsumsi daging per kapita baru sekitar 6,5 kg per kapita. Jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi di negara ASEAN lainnya. Selama ini pemerintah telah berusaha keras mengubah pola konsumsi pangan masyarakat. Dengan tujuan untuk mengubah pola pikir atau mindset masyarakat ke arah pola makanan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal, serta menurunkan rata-rata konsumsi beras per kapita sebesar 1,5% per tahun. Salah satu kiat pemerintah untuk mengurangi konsumsi nasi masyarakat adalah dengan meluncurkan program One Day No Rice. Melalui program ini, masyarakat diminta untuk mengurangi konsumsi nasi dari beras sebagai makanan pokok dan mulai mengganti dengan makanan pokok lain dengan bahan dari jenis umbi-umbian. Program ini sendiri merupakan bentuk lain dari upaya untuk melakukan percepatan diversifikasi pangan. Program ini menurut saya sangat bagus sekali sehingga kami ya untuk menyetop kadar gula darah gitu kan ya sangat efektif sekali gitu. Pertama asing, dari istilah itu apa ODNR, terus olahannya juga kenapa mesti dari singkong? Karena yang kita konsumsi sehari itu singkong goreng kayak gitu-gitu Pak. Dan kita memang sudah terlalu familiar dengan tepung. Jadi selain nasi ya mie gitu. Cuma ketika diperkenalkan ini loh ada nasi sawut dari singkong. Ini loh kita punya tiwul. Karbohidratnya sama sebenarnya gitu, cuma manusia kan harus beradaptasi dengan rasa gitu, apalagi di kita kan banyak sekali bumbu-bumbunya, makanya kalau memang pengolahannya benar, ya sebenarnya nggak ada masalah. Lo Pade, lapar, pengen ikut makan. Sini masuk. Lapar sih lapar, tapi jangan sampai makan ubi gitu. Biar miskin, nasi wajib. Benar, selain dapat mengurangi ketergantungan karbohidrat dari beras, tubuh kita pun semakin sehat karena asupan pangan yang beragam. Sehari tanpa nasi? Siapa takut? Yang penting Sehat. mantap. Petani sejahtera, bangsa berjaya.